Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Aba Anom Seyi Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Al-Qadiri Anaksabandiki SWARA atau dikenal luas dengan panggilan Pangersa. Aba Anom adalah ulama sufi masyhur yang sangat karismatik dan beliau merupakan Syekh Mursyid Kamil Mukamil Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Pangersa Aba Anom dilahirkan pada hari Jumat, tanggal 1 Januari tahun 1915 di Patapan Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah. Beliau adalah putra kelima Pangersa Abah Sepuh Mursyid, sekaligus pendiri Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, dari ibu yang bernama Hajah Siti Juriyah. Pada usia 8 tahun Aba Anom masuk sekolah dasar Fair Folk School di Ciamis antara tahun 1923 sampai 1928. Kemudian ia masuk sekolah menengah semacam sanawiyah di Ciawi Tasikmalaya. Pada tahun 1930 Aba Anom memulai perjalanan menuntut ilmu agama Islam secara lebih khusus. Beliau belajar ilmu fikih dari seorang kiai terkenal di pesantren Cicariang Cianjur, kemudian belajar ilmu fikih, nahwu, sorof dan balagah kepada kiai terkenal di pesantren Jambu Dipa Cianjur. Setelah kurang lebih 2 tahun di pesantren Jambu Dipa, beliau melanjutkan ke pesantren Gentur, Cianjur yang saat itu diasuh oleh Mama Ajengan Ahmad Syatibi. 2 tahun kemudian 1935 sampai 1937 Aba Anom melanjutkan belajar di pesantren Cirengas, Cimelati, Sukabumi. Pesantren ini terkenal sekali terutama pada masa kepemimpinan Ajengan Aceng Mumu yang ahli hikmah dan silat. Dari pesantren inilah Aba Anom banyak memperoleh pengalaman dalam banyak hal, termasuk bagaimana mengelola dan memimpin sebuah pesantren. Kegemarannya menuntut ilmu, menyebabkan Aba Anom menguasai berbagai ilmu keislaman saat berumur 18 tahun. Didukung ketertarikan pada dunia pesantren, ayahnya yang sesepuh TKN mengajarinya zikir tarekat. Sehingga ia menjadi wakil talqin Abah Sepuh pada usia relatif muda. Sejak itulah beliau lebih dikenal dengan sebutan Aba Anom. Percobaan ini tampaknya juga menjadi ancang-ancang bagi persiapan memperoleh pengetahuan dan pengalaman keagamaan pada masa mendatang. Kegemarannya bermain silat dan kedalaman rasa keagamaannya diperdalam lagi di pesantren Citengah, Panjalu, yang dipimpin oleh Haji Junaedi yang terkenal sebagai ahli alat, jago silat, dan ahli hikmah. Setelah menginjak usia 23 tahun, Aba Anom menikah dengan Siti Ruyanah. Setelah menikah, kemudian ia berziarah ke Tanah Suci. Sepulang dari Makkah, setelah bermukim kurang lebih 7 bulan 1939, dapat dipastikan Aba Anom telah mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman keagamaan yang mendalam. Pengetahuannya meliputi tafsir, hadits, fikih, kalam, dan tasawuf yang merupakan inti ilmu agama. Oleh karena itu, tidak heran jika ia fasih berbahasa Arab dan lancar berpidato, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda, sehingga pendengar menerimanya di lubuk hati yang paling dalam. Ia juga amat cendekia dalam budaya dan sastra Sunda setara kepandaian sarjana ahli bahasa Sunda dalam penerapan filsafat etnik kesundaan, untuk memperkokoh tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Bahkan ia pun terkadang berbicara dalam bahasa Jawa dengan baik. Aba Anom resmi menjadi mursyid pembimbing TKN di pesantren sejak tahun 1950, butuh rujukan. Ketika Abah Sepuh wafat, pada tahun 1956, Aba Anom harus mandiri sepenuhnya dalam memimpin pesantren. Dengan rasa ikhlas dan penuh ketauladan, Aba Anom gigih menyebarkan ajaran Islam. Pondok Pesantren Suryalaya, dengan kepemimpinan Aba Anom, tampil sebagai pelopor pembangunan perekonomian rakyat melalui pembangunan irigasi untuk meningkatkan pertanian, membuat kincir air untuk pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain. Dalam perjalanannya, Pondok Pesantren Suryalaya tetap konsisten kepada tanbih, wasiat Abah Sepuh yang di antara isinya adalah taat kepada perintah agama dan negara. Maka Pondok Pesantren Suryalaya tetap mendukung pemerintahan yang sah dan selalu berada di belakangnya. Di samping melestarikan dan menyebarkan ajaran agama Islam melalui metode tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Aba Anom juga sangat konsisten terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Maka sejak tahun 1961 didirikan Yayasan Serba Bakti dengan berbagai lembaga di dalamnya termasuk pendidikan formal mulai TK, SMP Islam, SMU, SMK, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Keagamaan, Perguruan Tinggi IAILM dan Sekolah Tinggi Ekonomi Latifah Mubarokiyah serta Pondok Remaja Inabah. Didirikannya Pondok Remaja Inabah sebagai wujud perhatian Aba Anom terhadap kebutuhan umat yang sedang tertimpa musibah. Berdirinya Pondok Remaja Inabah membawa hikmah, di antaranya menjadi jembatan emas untuk menarik masyarakat luas, para pakar ilmu kesehatan, pendidikan, sosiologi, dan psikologi, bahkan pakar ilmu agama mulai yakin bahwa agama Islam dengan berbagai disiplin ilmunya termasuk tasawuf dan tarekat mampu merehabilitasi kerusakan mental dan membentuk daya tangkal yang kuat melalui pemantapan keimanan dan ketakwaan dengan pengamalan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Aba Anom menunjuk 3 orang pengelola, yaitu Kiai Haji Nur Anom Mubarokba, Kiai Haji Zainal Abidin Anwar, dan Haji Dudun Nur Saiduddin. Setelah menjalani masa yang cukup panjang Aba Anom sebagai guru mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dengan segala keberhasilan yang dicapainya melalui perjuangan yang tidak ringan dipanggil Al-Halik kembali ke rahmatullah pada hari Senin tanggal 5 September tahun 2011 pukul 11.55 dalam usia 96 tahun. Sumber https://it.m.wikipedia.org/wiki-Aba-Anom. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.